Pernikahan kontrak dengan mafia cantik. Episode 37. Amarah seorang lelaki. Keluarga yang sangat aneh. Aku mengira mereka akan tidak suka karena aku sudah membuat keluarga mereka jadi sorotan publik kali ini, batin Winda. Di sisi lain, di hari yang sama, namun berbeda kota. Jika saat ini di tempat John dan Winda berada, cuaca sangat cerah secerah hati mereka berdua. Tapi tidak di kota tempat seorang pria tampan sedang duduk di kursi kerjanya. Cuaca mendung berangin, dengan awan hitam dan kilatan cahaya petir di atas langit. Membuat suasana sama mencekam dengan hatinya. Perang. Sebuah gelas kaca pecah di genggaman seorang pria yang kini amarahnya tengah meluap. Setelah menonton saluran berita teratas paling populer di televisi, pria itu tetap tidak bergeming meskipun darah segar mengalir dari telapak tangannya. Serpihan gelas yang hancur masih tergenggam kuat di tangannya, seolah sengaja untuk meluapkan amarah dan kekesalannya. Aku sudah menduga, ada sesuatu antara kau dan Tuan John. Meskipun kau menutupi wajah dan dirimu seperti itu, kau tidak bisa membohongiku. Kau adalah Winda, wanita yang aku cari-cari selama ini. Ucap pria itu tersenyum dengan menyeramkan. Pria yang tak lain adalah Justin. Ternyata wanita yang dinikahi oleh John Lewis adalah dirimu. Tidak salah, waktu itu aku bertemu John di kedai kesukaanmu. Aku kira hanya sebuah kebetulan. Aku tidak menyangka kau membawa pria lain juga ke sana. Apakah kau sudah melupakan aku, Winda? Lanjutnya dengan mengusap wajahnya yang frustasi. Perang. Lagi-lagi sebuah bingkai foto yang tergantung dinding pecah. Ketika sebuah pisau mendarat di foto yang terekat di dalam bingkai tersebut, Justin benar-benar murka. Dia tidak percaya dengan sebuah kebetulan yang terjadi ini. Takdir membawanya bertemu dengan Winda. Tapi tidak untuk memilikinya karena gadis itu sudah menikah dengan rekan bisnisnya sendiri. Meskipun begitu, apa kau pikir aku akan menyerah? Kau salah, aku tidak akan pernah menyerah untuk mendapatkanmu kembali, Winda. Gumamnya sembari tersenyum licik dan meneguk segelas wine yang baru saja diberikan oleh pelayannya. Justin pun beranjak dari duduknya lalu berjalan menuju pintu yang menghubungkan ke kamarnya. Di dalam kamar, Justin meraih kotak P3K yang ia simpan di dalam sebuah laci nakas di samping tempat tidurnya. Justin memilih untuk membersihkan dan mengobati lukanya sendiri. Karena dia tidak terbiasa membiarkan seseorang menyentuh tubuhnya. Sebenarnya itu adalah peraturan yang sangat aneh. Dia tidak membiarkan seseorang untuk menyentuh tubuhnya. Tetapi dulu hampir setiap malam dia tidur dengan seorang wanita bayaran. Setelah ketahuan dan putus dari Winda lah, peraturan itu mulai teresmikan. Justin berjanji pada dirinya sendiri tidak akan melakukan hal itu lagi demi Winda. Bahkan dia tidak membiarkan seseorang menyentuh tubuhnya. Sangat aneh bukan? Justin benar-benar pria yang sangat aneh. Ceklek. Tap, tap, tap. Pintu kamarnya terbuka, terdengar suara langkah kaki seseorang yang beriringan dengan suara pergeseran roda bergerak mendekatinya. Justin menyadarinya, tapi tetap saja enggan untuk menoleh ke arah sumber suara itu. Malah dia memutar bola matanya malas dan memilih fokus mengobati luka di tangannya. Mau sampai kapan kau mengejar Winda terus-menerus? Suara berat seorang pria parubaya terdengar membentak seorang Justin. Ialah Lion King, mantan ketua besar anggota mafia G-Dragon. Yang juga adalah papa kandung Justin. Aku tahu kau baru saja melihat berita di televisi, aku juga melihatnya. Wanita itu adalah Winda bukan? Biarkan dia hidup bahagia, wanita yang malang. Kau sudah sangat menyakitinya, jadi kali ini biarkan dia hidup bahagia bersama suaminya. Lanjut Lion menuturkan perkataan pada Justin. Justin menghela nafasnya.
berusaha untuk tetap tenang agar tidak terpancing amarah dari perkataan Lion. La pun memilih untuk tidak menghiraukannya. Jangan sampai kau mengacaukan kerja sama dengan Tuan Louis. Hanya gara-gara ambisi pribadimu itu. Mau sampai kapan kau seperti ini? Semakin hari, kondisi papahmu ini semakin buruk, Justin. Kau mau lihat papa segera mati. Jika kau terus berambisi untuk menikahi Winda, nikahilah wanita lain, dan buat aku bahagia terakhir kalinya. Suara Lion bergetar karena menahan tangisnya. Karena melihat sang anak yang tidak pernah berubah, malah semakin menjadi. Beberapa bulan terakhir kondisi Lion sangat menurun drastis. Dia terkena serangan jantung awal dan syukurnya masih bisa diselamatkan. Akan tetapi tubuhnya lemah, dia hanya bisa terduduk di kursi roda dan harus mengkonsumsi obat-obatan agar tetap bertahan hidup. Di dalam diri Lion yang paling dalam dia tidak rela jika harus meninggalkan anak semata wayangnya itu sendirian. Paling tidak dia harus memiliki seorang istri yang bisa merawatnya. Zaman sudah sangat berubah, mafia memanglah tetap mafia. Tapi dia sudah tidak terlalu menggeluti dunia gelap seperti itu lagi. Begitupun dengan Justin, dia lebih banyak mengurus beberapa cabang perusahaan tambang emasnya. Jadi tidak salah jika Lion berharap anaknya itu bisa menikah secepatnya sebelum dia meninggal. Tapi tidak dengan Winda. Karena gadis cantik itu sudah cukup disakiti oleh anaknya. Dia tidak mau Winda kembali tersakiti jika harus dipaksa menikah dengan Justin. Karena itu melihat berita jika Winda sudah menikah dengan orang lain, Lion merasa sedikit lega dan berharap sang anak bisa menyerah. Brak! Isi kotak P3K terhambur di lantai. Berserakan kemana-mana ketika Justin melemparnya ke sembarang arah. Membuat Lion sang ayah terkejut, begitupun suster yang mendorongkan kursi roda. Berhenti bersikap lemah seperti itu. Papa tidak boleh meninggal sebelum melihatku dan Winda menikah. Aku tidak butuh masukan lainnya. Justin berteriak pada Lion sang ayah. Dengan raut wajah marah dan kesalnya. Ia pun memilih pergi meninggalkan pria paruh baya itu. Jika kau sudah selesai di kamar ini, jangan lupa untuk menutup kembali pintunya. Ucapnya dingin ketika berhenti di ambang pintu, lalu menghempaskan pintu dengan kerasnya. Lion hanya bisa mengelus dadanya. Sudah sering mendapat perilaku seperti itu oleh Justin. Lion sendiri tidak terlalu menyalahkan Justin. Karena dia sadar sifat dari anaknya itu turun-temurun dari dirinya juga. Lion hanya tak ingin sang anak mengalami kisah cinta yang tragis sepertinya. Ibunya Justin lebih memilih mati daripada harus menikah dan melahirkan anak dari seorang mafia kejam seperti Lion. Dia bunuh diri dengan bergantung diri, ketika usia kehamilannya memasuki 8 bulan. Untung saja bayi di dalam kandungannya masih bisa diselamatkan. Lion sangat menyesal itu terjadi. Karena keserakahannya yang memaksakan ibunya Justin untuk menikah dan mengandung anak. Membuat Justin lahir dan tumbuh tanpa sosok seorang ibu. Brengsek, brengsek, brengsek. Kesalnya sembari memukul-mukul setir kemudi. Hingga luka di telapak tangannya kembali berdarah. Justin melajukan mobilnya dengan kecepatan penuh. Emosinya semakin berkobar-kobar setelah mendapat pengarahan dari sang papa. Pikirannya kacau balau, belum selesai perkara mengenai Winda. Kini sang papa malah membuat kepalanya semakin pusing. Denhan perkataan melanturnya itu. Namun tiba-tiba saja, seorang gadis berjalan hendak melintasi zebra cross. Membuat Justin terkejut dan sontak mengerem mendadak. Gadis itu berteriak menjerit, sambil berjongkok ketakutan. Siit! Suara decitan ban mobil Justin ketika mobil mengerem mendadak. Satu jengkal lagi bagian depan mobilnya bisa menyentuh tubuh gadis itu. Justin menghela nafas lega.
Dan langsung turun dari mobil menghampiri gadis yang hampir tertabrak oleh mobilnya itu. Gadis tersebut sangat syok sampai ia terduduk di jalanan dengan mata membulat menatap bagian depan mobil Justin, yang tepat berada di hadapnya. Kau sudah gila. Apa kau sudah bosan hidup? Seharusnya kau pergi melompat di laut, jangan melompat di depan mobilku. Hufet, sit. Kesal Justin pada gadis tersebut. Gadis itu menoleh ke arahnya. Betapa terkejutnya ketika Justin melihat wajah gadis tersebut yang sangat familiar baginya. Naya. Kata yang keluar dari mulut Justin, ketika mendapati Naya. Kak Justin. Naya tergagap karena gugup dan ketakutan melihat Justin. Berdiri. Justin meraih Naya dan membantunya untuk berdiri. Sakit kak? Ringis Naya merasa lengannya perih dicengkram oleh Justin. Apa kau sudah bosan hidup? Apa jangan-jangan kau memang sengaja ingin mati dan membiarkan kakakmu hidup dengan pria itu? Kau kira kakakmu itu bisa lepas dariku? Justin kesal dengan Winda. Meluapkan emosinya kepada gadis itu. Kau sudah tahu. Naya terkejut mendengar perkataan Justin. Ayo ikut denganku. Justin menarik tangan Naya, dan hendak membawanya masuk ke dalam mobil dengan paksa. Namun tangannya dicengkram kuat oleh seseorang. Tuan Justin, lepaskan tangannya. Kau tidak lihat dia sedang kesakitan. Kau sudah hampir menabraknya, bukankah kau harus meminta maaf pada Nona Naya? Ucap seseorang itu dengan penuh penekanan dan tatapan tajam kepada Justin. Ialah Ken, dia sudah terlambat untuk menjemput Naya, sampai-sampai terjadi hal tidak enak tersebut. Ken. Lirih Naya menatap Ken dengan sayu. Seakan meminta pertolongan. Seketika Justin melepaskan cengkraman tangannya pada lengan Naya. Lalu ia tersenyum miring dengan mengerikan. Menatap Ken tidak suka. Tuan Ken. Kau salah paham, aku tidak menyakitinya. Aku hanya ingin membantunya dan membawanya ke rumah sakit. Lepaskan tanganmu itu dariku. Ucapnya dengan penuh penekanan, sembari menghempaskan tangan Ken. Tidak perlu repot-repot Tuan Justin. Saya yang akan membawa Nona Naya ke rumah sakit. Selamat sore. Ken menunduk hormat tapi masih dengan tatapan tajamnya. Ia pun langsung merangkul Naya pergi menjauh dari Justin. Tawa Justin menggelegar menatap kepergian dua orang tersebut. Rasanya tak percaya dengan kedua gadis yang dulunya dekat dengannya. Kini telah berubah sikap ketika bertemu dengannya. Kakak beradik itu benar-benar membuat dirinya geram. Jadi begini Winda. Kau sudah benar-benar melupakanku ternyata. Bahkan kau meminta orang kepercayaan John Lewis untuk menjaga adikmu. Sepertinya kau begitu percaya dengan seorang John Lewis. Ucap Justin seraya masuk kembali ke dalam mobil. Lalu menancap gas pergi dari tempat itu. Supir keluarga Lewis melajukan mobil dengan kecepatan sedang menyusuri jalanan kota Beijing. John hendak membawa Winda ke tempat yang memang sangat ia rindukan. Di perjalanan suasana nampak hening. Tidak ada yang berbicara satu kata pun sebelum akhirnya Winda membuka percakapan dengan sebuah pertanyaan. John yang sedari tadi diam menatap keluar jendela, memikirkan sesuatu mengenai sikap Papa Arsen yang sangat aneh. John, panggil Winda. John menoleh. Ada apa? Jawabnya singkat. Sebenarnya ada apa dengan kau dan Papa Arsen? Kalian nampak canggung satu sama lain. Terlebih, Mama Ana dan Gavin. Masih banyak kisah tentang hidupmu yang aku sama sekali tidak tahu. Aku tahu mungkin pertanyaanku ini terlalu lancang dan tidak sopan. Hanya saja aku sangat penasaran akan hal itu. Kau diam saja, itu berarti kau tidak ingin memberitahuku. Tapi bukankah kau sudah tahu seluruhnya mengenai keluarga dan kisah hidupku? Bagiku ini sungguh tidak adil. Kau terlalu egois untuk menutupi semuanya dariku.
Kau bilang kau menyukaiku, mencintaiku. Tapi kau terlalu banyak misteri dan sangat membuatku penasaran. Celoteh Winda yang terus berkata dan bertanya semaunya. John hanya diam dan menatap gadis itu datar. Mendengarkan celotehannya yang begitu berisik. Sesekali tak jarang John menghela nafas dan membuang muka ke arah lain. Selagi Winda berbicara panjang dan lebar itu, dia sudah seperti burung beo yang terus berkicau. Ingin sekali aku menyumpal bibirnya itu, dengan bibirku. Isi pikiran John yang ehem-ehem. Sudah selesai berkicaunya, ucap John ketika Winda baru saja selesai berbicara. Maksudmu? Tanya Winda bingung. Bagaimana aku akan menjawab? Jika kau terus berkata tanpa henti seperti seekor burung beo yang terlatih. Ucap John yang disusul dengan gelak tawanya. Burung beo. Kau keterlaluan John. Aku sangat membencimu. Wajah Winda berubah masam, dia cemberut dan melipat tangan membuang muka ke arah jendela. Hahaha. Kau sangat menggemaskan. Lihat kemari. John meraih dagu Winda lalu mengarahkan wajah gadis itu menatap ke arahnya. Apa kau sangat ingin tahu mengenai diriku? Winda Louise. Ucap John menatap lekat mata Winda. Winda Louise. Winda mengernyitkan dahinya. Sejak kapan namaku jadi Winda Louise? Ucapnya tak terima. Bukankah kau sudah menjadi Nyonya Louise? Jangan lupakan jika kau adalah istriku. Ucap John dengan tersenyum nakal dan menyentuh pucuk kepala Winda. Terserah kau saja mau menyebutku apa. Tapi aku benar-benar penasaran dengan semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaanku tadi. Ucap Winda memutar bola matanya malas meladeni ucapan John yang tidak jelas tadi. Sabarlah. Aku akan memberitahumu, di hadapannya. Ucap John sembari tersenyum simpul dan memalingkan wajah ke jendela. Menatap indahnya pesisir pantai yang mereka lewati. Tidak lama kemudian, sekitar 20 menit, sampailah mereka di sebuah bukit yang banyak ditanami bunga-bunga matahari yang indah. Winda menatap ke arah bukit yang lebih tinggi. Matanya menyipit karena sinar matahari yang menyilaukan. Tangannya pun terulur menutupi mata dan alisnya dari paparan sinar matahari itu. Kita ada di mana? Perkataannya terhenti. Ketika sesuatu menyentuh kepalanya. Ini agar kepalamu tidak kepanasan. Ucap John seraya memakaikan sebuah topi pada Winda. Tadi ikat rambut sekarang topi. Hati Winda kembali dibuat berdebar oleh sikap manis John. Apa-apaan sih? Aku bisa terkena serangan jantung jika kau terus bersikap manis seperti ini pria dingin. Batin Winda menjerit. Bagaimana denganmu? Tanya Winda. Karena melihat John tidak menggunakan topi. Kepalanya juga akan kepanasan bukan? Tuan ini payungnya. Supir tadi memberikan sebuah payung hitam pada John. Pria dingin itu pun meraihnya dari tangan sang supir. Aku pakai ini. Ucapnya tersenyum miring meledek. Jika ada itu, untuk apa kau memberikanku sebuah topi? Winda menggerutu seraya hendak melepaskan topi itu. Namun John menahannya, dan memakaikan kembali topi tadi. Kau mau tahu kenapa? John mendekatkan wajahnya pada Winda. Winda merasa gugup dan memalingkan wajahnya yang semerah tomat. Kenapa? Tanyanya lirih dan pelan. Karena kau itu liar. Bisa saja kau lari menjauh atau berjalan lebih cepat dariku. Ucap John enteng tanpa merasa beban mengatakan kata itu kepada Winda. Apa kau bilang? Liar. Apa kau tidak bisa mengatakan hal yang baik sekali saja? Kau selalu berkata keras dan ketus. Menyebalkan. Winda menggerutu sembari berjalan mendahului John. Sunggingan senyuman tergambar di wajah John. Menatap kepergian Winda yang mengomel tidak jelas. Memangnya dia tahu kemana tujuan mereka? Berjalan tanpa tahu arah di depan sana.
John tertawa kecil sambil geleng-geleng kepala. Ia membuka payung tadi dan berjalan mengikuti langkah Winda. "Hei, gadis bodoh. Kau mau kemana?" teriak John pada Winda yang sudah sangat jauh di depan sana. Gadis itu pun menoleh. "Lewat sini," ucap John melambai memanggil Winda. "Kenapa tidak bilang dari tadi sih?" gerutu gadis itu seraya berlari kembali pada John. John lagi-lagi tergelak melihat tingkah Winda. Mereka pun berjalan berdampingan melewati jalanan bukit yang ditunjuk oleh John. Tidak lama kemudian sampailah mereka di sebuah tundukan bukit kecil selebar sekitar 3 meter. Dengan sebuah pusara putih berlapis keramik marmer dan sebuah bingkai foto. Di sana tertulis nama seorang wanita. Tak lain adalah Mia Louise, ibunda John. Winda tertegun melihat pusara tersebut. Dia langsung menatap ke arah John. "Ini benar? Ini adalah makam ibuku, ibu mertuamu," ucap John dengan tersenyum hambar. Menatap pusara cantik itu. "Aku membawamu kemari karena aku ingin memperkenalkanmu padanya," lanjutnya sembari berjongkok dan mengusap pusara itu dengan lembut. Tanpa sadar air matanya menetes, tapi dengan cepat ia usap kembali. Winda mengedarkan pandangannya, membaca tulisan di pusara itu. Betapa terkejutnya ia melihat tanggal kematiannya. Sama dengan tanggal lahir John, yang sempat ia lihat di bingkai foto di dalam kamar apartemen John. John menyadari keterkejutan Winda melihat tanggal kematian ibunya. John pun menghela nafas untuk berbicara. Berat dan sesak rasanya. "Kau tak perlu heran, gadis bodoh. Sekarang kau sudah tahu bukan? Ibuku meninggal saat di hari kelahiranku, atau lebih tepatnya saat melahirkanku," tutur John yang masih berjongkok di depan pusara sang ibu. "Maafkan aku," lirih Winda yang merasa tidak enak pada John. "Untuk apa dasar gadis bodoh? Aku bosan mendengar permintaan maafmu itu," ucap John tersenyum paksa. Karena saat ini dia sangat ingin menangis namun dengan keras ditahannya. "Kau mau tahu semuanya bukan? Aku akan menceritakannya padamu," ucap John sebelum akhirnya dia menceritakan kisah hidupnya dimulai dari kisah orang tuanya. Bagaimana Mama Anna terkait dengan kehidupannya, dan hubungan persaudaraannya dengan Gavin. Bodohnya Winda, awalnya dia sempat berpikiran jika ayah Kevin atau ayah mertuanya itu adalah seorang pria brengsek, yang menghamili 2 wanita sekaligus. Tapi ternyata setelah tahu kenyataannya, Winda menarik kembali perkataannya itu. Dan semakin bangga akan kesetiaan seorang ayah Kevin atau ayah mertuanya itu. Penyebab terjadinya kecelakaan itu adalah Papa Arsen. Karena dendamnya terhadap ayahku, dia tega membayar seseorang untuk mencelakai ayahku. Tapi dia tidak tahu, yang malah menjadi korban adalah ibuku. Bahkan nyawaku pun sempat terancam. Jelas John dengan suara bergetar dan tertahan. Dadanya tiba-tiba sesak, tak kuat melanjutkan perkataannya. Tidak salah jika dia bersikap seperti itu oleh Papa Arsen. Aku sangat mengerti rasanya kehilangan seorang yang sangat kita sayangi. Selama ini dia pasti merasa sangat kesepian. Yang membuatnya menjadi seorang introvert, dingin dan kaku seperti sekarang. Batin Winda merasa iba dan kasihan pada John. Tanpa sadar air mata Winda ikut menetes. Kesedihan yang dirasakan John, seolah-olah ikut merasukinya. Kenapa dia sangat tega berbuat seperti itu pada orang tuaku? Meskipun dia sudah mengakui kesalahan, dan menebusnya dengan mengabdikan diri pada keluargaku. Tetap saja rasa sakit tidak memiliki seorang ibu sejak lahir yang aku rasakan. Membuatku susah untuk melupakan pengkhianatannya itu. Brengsek. Kesal John. Dia tertunduk memegangi pusara sang ibu. Winda tak sanggup lagi, air matanya semakin deras mengalir.
Meskipun Mama Ana memberikanku kasih sayang tulus layaknya seorang ibu, tetap saja tidak bisa menyamakan dengan kasih sayangnya seorang ibu kandung. Lelaki itu sudah membuatku tidak bisa melihat ibuku sejak aku lahir. Rasa sakit ini tidak bisa tergantikan, meskipun dengan nyawa bayarannya. Hatiku sudah membeku, tidak akan mencair untuknya. Sampai kapanpun aku tidak akan memaafkannya. Membayangkan rasa sakit yang dia rasakan waktu itu. Bertahun-tahun dia mendambakan hadirnya sosok buah hati. Tapi setelah mendapat mukjizat dari Tuhan, bahwa dia telah mengandung aku, dia sangat-sangat bahagia, tapi apa? Kenyataan begitu pahit. Sebelum melihat sang anak lahir ke dunia, dia terlebih dulu pergi meninggalkan luka yang akan dijalani anak itu selama hidupnya. Hiks. Akhirnya tangisan John pecah. Seluruh amarahnya ia tumpahkan. Beban yang ada di dalam kepalanya keluar. Air matanya deras mengalir di wajah tampannya. Pria dingin itu menangis memeluk pusara sang ibu. Begitu miris dan menyedihkan. Seorang John Lewis yang terlihat pendiam dengan penuh misteri. Bahkan sangat jarang menampakkan raut wajah kepada semua orang. Kini tengah menangis menjadi-jadi di depan pusara sang ibu dan di depan istrinya. Istri kontrak yang sekarang telah menjadi wanita yang sangat ia cintai. Winda yang melihatnya saja, merasa begitu sesak di dada. Apalagi dengan John yang merasakannya. Segala kesakitan dan kepedihan yang ia sembunyikan di dalam dirinya, kini ia keluarkan dengan tangisan dan makiannya itu. Winda ikut berjongkok dan langsung mendekap John dari belakang. Winda juga mengusap-usap punggung tegap pria dingin itu agar membuatnya merasa sedikit tenang. Menangislah sepuasmu. Keluarkan semua itu, agar kau bisa merasa lebih baik. Menangis adalah obat dari rasa sakit itu, jangan menahannya terlalu dalam. Ucap Winda dengan terisak-isak. Perih melihat John menangis seperti itu. John membalikan tubuhnya, kini dia berada di dalam dekapan Winda. Begitu nyaman dan hangat. John bersyukur karena telah bertemu dengan gadis seperti Winda. Entah apa yang ada di dalam diri gadis itu yang membuatnya semakin hari, semakin jatuh cinta. Sesak yang ia rasakan karena kepedihan hidup itu, kini berangsur hilang. Dekapan dan kata-kata penyemangat dari Winda membuat John merasa tenang dan nyaman. Nafasnya juga sudah mulai teratur, tidak lagi tersengal dan terisak. Bersambung.